Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia menemani kami di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di hari Selasa pagi ini, kita kembali hadir dengan salah satu program yang selalu dinanti, yaitu Sudut Mata. Pagi ini, Sudut Mata akan mengangkat tema yang sangat penting dan menyentuh hati, yaitu pelayanan dalam mengembangkan potensi disabilitas. Sebuah tema yang mengajak kita untuk lebih peduli, lebih memahami, dan lebih menghargai setiap potensi luar biasa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dan telah hadir bersama kita di studio narasumber istimewa, sosok pendidik dan pegiat kemanusiaan Ishak Iskandar SPD yang akan berbagi pengalaman, pemikiran serta dedikasinya dalam pelayanan dan pemberdayaan disabilitas. Tentu banyak inspirasi dan pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Untuk memandu perbincangan penuh makna ini, langsung saja kita serahkan kepada rekan kita yang sudah siap di studio. Silahkan Bang Mastur Taher. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini bertemu kembali dengan saya Mastur Tahir dalam acara Sudut Mata, sekilas secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Tahir di kilasan ke-25 dengan tema pelayanan dalam mengembangkan potensi disabilitas. Para pendengar sekalian, ya, pada kilasan ke-25 maknanya yang ke-25 kali atau pekan ke-25 kita sudah menerima kehadiran salah seorang tokoh di bidangnya, ya, yang bernama Bapak Ishak Iskandar SPD, ya. Pak Ishak, ini namanya ISKHAK atau H langsung nih? Benar seperti yang tertulis, Pak. Oh, Ishak Iskandar. Oh, gitu. Jadi Ishak Iskandar SPD. Ya. Ya, berarti kalau bahasa Arabnya pakai H, ya, ada betul. Titiknya itu ya, Ishak. Oh, betul. Gitu ya. Betul. Ya. Ya, para pendengar sekalian, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Ya, kali ini dengan tema yang barangkali agak spesifik ini, karena menyangkut saudara kita yang ditakdirkan Allah sebagai yang kita sebut dengan disabilitas, atau nanti kita akan minta penjelasan pada beliau, ya. Para pendengar sekalian, ya. Acara ini disponsori oleh satu Topnet, ya. Kedua Apicom Multimedia, dan ketiga adalah Pinang Advertising. Dan Anda dapat berpartisipasi bersama kami di satu Facebook Radio Pandawa FM, Instagram Pandawa Radio, kemudian YouTube Pandawa Radio FM, dan website www.pandawafm.com. Para pendengar sekalian, baik, kita lanjutkan, ya, karena Sudut Mata ini mempunyai dua season, dua kategori pembahasan kita. Ya, ini pertama tentang siapa tokoh yang akan kita ajak berdiskusi dan berbincang santai ini. Yang kedua baru kita akan mendalami tema atau kegiatan ataupun kiprah beliau di bidang yang akan kita angkat pada hari ini. Baik, Pak Ishak, silakan untuk menyapa para pendengar Radio Pandawa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para pemirsa Radio Suara Kemandiri Pandawa Tanjung Pinang. Ya. Perkenalkan, nama saya Ishak Iskandar, selaku pemerhati disabilitas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerhati, ya? Ya. Bukan memang pelaksana untuk mengembangkan potensinya ini. Ya. Pemerhati juga sebagai pengembang, potensi-potensi yang ada di anak disabilitas yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, silakan lanjutkan perkenalannya, Pak Ishak. Baik, saya Ishak Iskandar menjadi praktisi atau menjadi terdepan untuk mengedepankan
potensi yang ada pada anak disabilitas ini dari tahun 90 Pak. Tahun 90 Iya. sampai sekarang berarti Sampai sudah sekarang sudah 36 tahun. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah dipercayakan untuk di Tanjung Pinang dari tahun 2000. Berarti sudah 26 tahun, 10 tahunnya di Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Pak Iskandar sendiri asalnya dari mana nih? Saya asalnya Pekanbaru, Pak. Lahir Pekanbaru. Kampung kecilnya Kampar. Oh, Kampar, Pekanbaru, terus keluarganya? Keluarga besar saya masih di Kampar. Kalau keluarga Kecil ya. kecil Istri? di Tanjung Pinang semua. Istri orang Tanjung Pinang nih? Istri orang kelahiran Jambi, Pak. Jambi. Jambi, tapi keturunan Sumatera Barat. Ketemunya di mana nih, Pak? Waktu kuliah, Pak. Ya, siapa Pak? Lanjutkan dengan pengalaman kuliahnya, sekolahnya, mulai dari SD lah ya. Ya, baik. Saya meniti jenjang sekolah di sekolah dasar itu di kampung kecil namanya Tanjung Rambutan, Kabupaten Kampar. Kampar nih, Kampar kiri sama kanan? Kampar kanan, Pak. Kanan ya, terus. Jadi tamat SD 87, masuk ke SMP Santul namanya, Pak. Di Air Tiris. Oh, Tiris. Jadi tadi Kampung Rambutan. Ya. Jadi jauh itu jaraknya? Sekitar 7 km. 7 km. Nah, kabupatennya masih Kampar ya? Masih Kampar. Ya, terus. Kemudian tamat SMP masuk SGO, Pak, Sekolah Guru Olahraga. Sekolah Guru Olahraga di Pekanbaru. Pekanbaru. Itu jauh ya, Kampar Pekanbaru berapa kilo? Sekitar waktu itu SGO itu di Rumbai, Pak. Oh iya. Di Rumbai lebih kurang 70 kilo dari Kabupaten Kampar. Dari sini ke Tanjung Uban lah ya, kira-kira lah ya. Nah, terus, persis. Ya. Kemudian ngambil kuliah, Pak. Kuliah. Ini tamat tahun berapa nih? Tamat tahun? Tahun 90, Pak. 90, terus 90 itu. Terus kuliah ke Sumatera Barat. Ya. Sumatera Barat satu-satunya jurusan pendidikan luar biasa yang ada di di Sumatera. Sumatera itu cuma Sumatera Barat. Semua Sumatera itu hanya di Sumatera Barat ada jurusan pendidikan luar biasa. Di universitas? Kalau dulu SGPLB namanya, Pak. Oh, memang sekolah khusus. Guru pendidikan luar biasa. Guru pendidikan luar biasa. Jadi tamat SGO kita menambah kuliah itu diploma, Pak. Waktu itu belum ada S1-nya. Oh gitu. Belum ada S1. Kemudian tamat dari sana diploma 2. Sempat saya juga merintis di Sumatera Barat. Merintis di Sumatera Barat. Ada pengangkatan, kita juga tidak diangkat waktu itu. Sehingganya saya kembali ke Kampar, Pak. Tahun 91. Tahun 92. Kembali ke Kampar, mengajar di SDLB Bangkinang. Oh, ada SDLB ya, SDLB ya? Waktu itu, Pak. Kalau dulu kan antara SDLB dan SLB itu berbeda. Karena SDLB itu di bawah naungan kabupaten kota. Ya. Kalau SLB sudah langsung ke pusat. Oh. Nah, jadi makanya di SLB itu ada Kemendikdasmen. Jadi itu SDLB kan apa usianya sekolah SD ya? Iya, SD. Kalau SLB sendiri usia berapa? Kalau SLB itu, Pak, itu kan mencakup TK, SD, SMP, SMA. Oh, SLB itu namanya keseluruhan. Jadi itu dia. Tapi kalau SDLB memang khusus SD. Ya. Kalau SDLB itu baru khusus SD. Dan ditangani oleh kabupaten kota. Oh iya, begitu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, Pak, yang SDLB. Itu semuanya untuk seluruh Indonesia tuh SLB. Artinya mencakup TK, SD, SMP, SMA. Tapi di bawah naungan mana nih? Provinsi, Pak. Provinsi. Tidak pusat, tidak ada kabupaten. Terkait tentang regulasi bantuan dan lain segala macamnya, itu dari pusat langsung melalui Dinas Pendidikan. Oh, ditangani kewenangannya oleh provinsi, Dinas Pendidikan provinsi. Betul, tapi Pak, ya pusat mensupport dengan anggaran yang memang ada ya. Oke. Jadi kemudian terus di SDLB Kampar
honor waktu itu tahun 93 Pak, honor di sana 93 selama 6 bulan itu. Untuk honor memang kalau sekarang dibanding Pak ya, honor sekarang alhamdulillah memang luar biasa untuk finansialnya. Tapi saya selama 6 bulan di SDLB Bangkinang itu tidak ada gaji Pak. Wah, jadi? Dan itu ongkos saja tidak dikasih. Itulah pengabdian kita untuk mencurahkan ilmu kepada anak-anak disabilitas. Tapi disebut statusnya honor. Bagaimana itu ceritanya? Kalau dulu kan honornya honor sukarela Pak. Yang maksudnya kita mengajarnya sukarela, terus bayar tidak bayar juga sukarela kita terima. Betul, seperti itu. Ya. Jadi di dalam waktu itu juga saya masukkan lamaran di SLB Sri Mujinab Pekanbaru. Jadi ini swasta ya, swasta nih. Swasta, Sri Mujinab swasta, Yayasan Gubernur. Tapi sekarang udah negeri dia Pak. Oh gitu ya. Jadi masukkan lamaran. Begitu saya mengajar di SDLB Bangkinang itu 6 bulan, ada panggilan. Ada panggilan ke SLB Sri Mujinab Pekanbaru. Iya, iya. Nah, waktu itu gaji saya kalau tidak salah 150.000 Pak. Ini tahun berapa nih Pak? Tahun 94. 94. Ya. Ya, sama juga saya pada saat itu tahun 93, 94 itu kan honor juga di Dinas Sosial, Pembina Suku Terasing. Juga sama tuh, honornya 150.000 juga. Ya, ya saya di Air Klubi, Kelong, Bintan Timur kan Bapak di sana ya. Jadi tahun 94 itu ya. Oke ya. Jadi mengabdilah di SLB Sri Mujinab selama dari 94 sampai 99 Pak. Dengan gaji 150.000 tadi. Kemudian ya yang namanya pekerjaan mulia, ada saja orang tua siswa yang simpati dengan kita. Saat itu saya didatangi oleh salah seorang orang tua siswa untuk memberikan terapi kepada anaknya. Kebetulan saya juga termasuk terapi bicara Pak. Oh speak begitu. Terapis penyembuhan bicara anak-anak. Tuna wicara bahasa kerennya. Iya, jadi gitu. Jadi Bapak menterapi sehingga anak itu bisa bicara gitu maksudnya. Membenarkan ucapannya walaupun tidak 100% benar ya. Iya, betul Pak. Oh gitu ya. Dan kemudian tinggallah bersama siswa tersebut dan saya dikontrakkan rumah. Satu orang saja? Iya. Di Pekanbaru? Di Pekanbaru itu waktu itu di Jalan Merdeka saya dikontrakkan rumah itu yang berkamar 4. Super luar biasa besar rumahnya Bang. Jadi itu hikmahnya kita mengabdikan diri itu tadi. Iya ya, Allah itu kan maha melihat ya. Betul. Allah tidak tidur ya. Oke. Ya. Itu berarti kalau lihat dari status anak itu orang kaya nih, orang berada. Betul Pak. Dan anak itu usia berapa? Waktu itu anaknya usianya sudah 12 tahun Pak. 12 tahun laki-laki. Laki-laki. Ya. Kemudian dia termasuk double handicap juga Pak. Apa tuh? Di samping dia tunarungu, dia juga EQ-nya di bawah keterbatasan. Tunarungu anak yang kehilangan pendengaran. Tunarungu, tunawicara. Ya, tunarungu wicara. Oh, tunarungu dan tunawicara sekaligus. Ya, oke. Jadi tunarungu itu tunawicaranya akibat daripada dia tunarungu, Pak. Oh, gitu ya. Karena tidak bisa mendengar, maka ucapannya tidak jelas. Tidak terlatih. Jadi dan itu IQ-nya juga di bawah. IQ-nya juga di bawah. Berapa tuh? IQ yang normal ini berapa sebetulnya, Pak? Sebetulnya IQ yang normal itu 90 ke atas, Pak. 90 itu minimal ya. Minimal 90. Sedangkan anak ini cuma 78. Oh, jadi dari situlah Bapak menjadi apa seakan-akan menjadi merasa bahwa dunianya memang dunia itulah ya, Pak. Betul, Pak. Ya, jadi betul. Jadi berjalan waktu saya juga dapat gaji saat itu dari orang tua siswa itu sudah 350.000 satu bulan. Tahun 2000? Tahun 94 itu tadi, Pak. 94 tadi. Udah besar tuh, Pak. Udah besar memang. Rumah sudah dikontrakkan. Kemudian dapat gaji lagi dari orang tua siswa. Berapa? 250.000 ya? 350.000. Waktu tahun 99, Pak ya. Saya kan masuk DPR reformasi 99. Itu gaji DPRD. Itu
700.000 Pak. Berarti Iya. Bapak udah besar. Betul, Betul ya. Luar biasa itu. Ya, itu anu ya terus sebelum lanjutkan, tadi kan pengalaman Bapak di dunia disabilitas ini. Kemudian yang saya ingin fokus, Bapak bertemu dengan istrinya di mana nih ceritanya? Kuliah di mana? Di Sumatera Barat, Pak. Ya, Di SGPLB. SGPLB ya. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Sama berarti Sama. jurusannya sama. Jurusannya pun sama. Jurusan sama ya. Berarti satu letting ya. Oh Iya. gitu. Terus berumah tangganya setelah Tahun 94, Pak. Oh, setelah Bapak tinggal di rumah yang Iya. minta terapi itu tadi. Betul. Oh, jadi sudah punya inilah ya. Iya. Oh, sedangkan calon istri Bapak pada saat itu di mana adanya kiprahnya? Dia masih honor juga di kampungnya, Pak. Di mana tuh? Kampungnya di Paninggahan, Solo. Oh begitu, jadi bertemunya di kampus, setelah itu pisah. Iya. Itu kan tidak ada HP Pak, jadi main surat-suratan aja. Jadi memang anu lah ya, langgeng anu aja asmaranya. Ya ya. Oh ya ya ya. Menikahnya tahun 94 itu ya. Ya. Kemudian sekarang sudah punya berapa? 4 anak. 4 anak ya. 4 anak. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang istri profesinya sama Pak? Sama, Pak, guru. Guru di SLB Negeri 1 Oh. Tanjung Pinang. Memang SLB itu menjadi ajang pertemuan dan ajang ini juga ya. Luar biasa Pak ya. Ya. Udah pendidikan sudah, itu karirnya. Ini Pak, saya terus terang bertemu Bapak ini kan pertama kali kita aktif itu kan pada acara Dewan Pendidikan ya Pak. Iya. Iya, itulah yang menyebabkan saya tertarik untuk mengangkat kiprah dan dunia SLB ini ke Radio Pandawa kan. Saya janjikan juga pada saat itu karena memang Ya. punya nilai yang harus masyarakat paham tentang dunia ini paling tidak ya. Jadi sebetulnya Bapak, saya tanya sudah maksud saya dengan Radio Pandawa atau yang mana pernah mengungkapkan atau mengangkat masalah ini ya? Di mana? Pernah, Pak, mengungkap dengan terkait tentang anak-anak disabilitas Di mana? di RRI, Pak. 1. Berapa kali? Kalau tak salah 2 kali, Pak. 2 kali ya. 2 Oke. kali. Tapi memang tidak spesifik seperti ini. Oh, ini spesifik Bapak anggap ya. Secara garis besar kita sampaikan di sana. Ini sekarang garisnya kecil-kecil juga kita akan coba termasuk pengalaman asmara Bapak. Ya. Semoga nanti pemirsa atau pendengar termotivasi dengan ini bagi masyarakat yang memiliki anak ini kan suatu titipan ini, Pak. Ya. Dan akan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Dan kemudian jika kita berikan pelayanan maksimal juga kepada anak-anak yang memang mungkin kurang beruntung daripada kita, sehingga nanti mengangkat keluarga untuk masuk surganya Allah, Pak. Oh iya betul ya. Itu jalan Allah untuk mengangkat orang tuanya menuju ke surga dengan ditakdirkan anak yang seperti ini ya. Iya, betul sekali. Tadi kan itu Pak, saya mengenal Bapak pada saat itu dan saya tertarik aja. Tapi Bapak sendiri sebetulnya udah kenal saya belum sebelumnya? Saya kenal Bapak hanya kenal nama saja. Oh, nama aja. Karena saya tahu Bapak memang dari anggota dewan. Oh iya, waktu Dan itu oh, ya. Kalau tak salah Bapak pernah jadi wakil juga, Pak. Oh iya ya. Saya waktu anggota dewan itu terkenal dengan yang jadi ketua Dewan Pendidikan sekarang itu, Pak Ence Ajar itu. Dia pernah membuat apa? Sebuah organisasi guru yang selalu datang ke DPRD. Nah, saya menanggapi pada saat itu. Saat itu dia menjadi berkiprah di gurunya luar biasa sampai akhirnya sampai ke Malaysia dan sebagainya. Nah, betul ya. Kalau gitu Bapak pernah, karena Bapak sudah di sini kan. Saya anggota dewan tahun 99, Bapak sudah belum di Pekanbaru tapi sampai 2005. Ya, Bapak sudah di sini ya. Oke. Itu perkenalan kita. Ada yang ingin Bapak sampaikan sedikit tentang sebelum kita masuk tema ini Pak ya. Pertama saya garis bawahi bahwa Bapak merasa bahwa ini kita angkat masalah ini agak lebih detail karena waktunya panjang nih Pak ya. Di Radio Pandawa ini ya, kemudian Bapak juga bebas mengungkapkan pengalaman rohani dan pengalaman asmara Bapak di sini ya. Tapi ya artinya ya dunia disabilitas ini sudah memberikan kesempatan Bapak untuk menjadi diri ya. Luar biasa, yang tadinya hanya pemerhati sekarang betul memperhatikan dari dalam dunia SLB ini. Ada yang lain yang ingin Bapak sampaikan?
Ya, untuk kita semua, mari kita bergandengan tangan, buka mata, bahwasanya anak-anak disabilitas itu punya potensi yang luar biasa. Gitu. Sehingga jika kita memang fokus bersama untuk mengembangkan potensi yang ada itu, insya Allah juga akan memiliki seperti anak-anak yang lainnya. Jadi itu Pak. Mungkin prestasi yang dimiliki prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswi kita itu pernah mewakili Indonesia Pak ke Amerika Serikat, Chicago. Luar biasa. Ya, Chicago lagi ya. Ya. Mungkin waktu itu Donald Trump menjadi presiden, Pak ya. Iya. Baik, Pak. Nah, ya, jadi itu dasar kita akan mengangkat tema ini, ya. Nah, jadi tentang pribadi Bapak, ya, sudah Bapak sampaikan, ya, pengalaman dan segala macamnya. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kita untuk lebih mendalami kiprah Bapak di dunia ini. Baik, para pendengar sekalian, ya. Kita masuk ke tema ini, ya. Yakni pelayanan dalam mengembangkan potensi disabilitas. Nah, ya, pertama Pak, yang ingin saya tanyakan adalah Pak Iskandar, ini kan disabilitas ini suatu istilah yang dari bahasa luar lah ya, di Indonesia kan. Nah, jadi supaya kita semua paham, sebetulnya apa ini maksud dengan disabilitas ini? Disabilitas itu adalah anak yang mengalami atau anak yang memiliki kemampuan yang agak terbatas dibandingkan dengan yang lain, baik itu dari pendengaran, ucapan, kemudian penglihatan, kemudian fisik, sosial, emosional. Jadi itu. Jadi di dunia ilmu pendidikan itu ada 5 kategori besar Pak. Ya. Yang pertama, kalau kan semakin lama tentu bahasa itu semakin diperhalus Pak. Iya. Yang kalau dulu itu tunanetra namanya. Tunanetra itu adalah anak yang mengalami hambatan penglihatan. Tuna itu tidak bisa. Netra itu memiliki. Jadi itu. Netra itu penglihatan. Jadi sekarang dinamakan anak dengan hambatan penglihatan. Jadi lebih dianukan. Kalau dulu ada yang bilang cacat, ada yang bilang jadi itu karena bahasanya masih kasar, semakin hari memang semakin diperhalus gitu Pak. Jadi ada anak tunanetra, anak yang mengalami kehilangan penglihatan, atau anak yang memiliki keterbatasan atau kekurangan gitu. Kemudian tunarungu wicara, anak yang mengalami kehilangan pendengaran dan bicara. Biasanya kalau sudah kehilangan pendengaran juga sampai kepada sampai kepada bicaranya Pak. Juga tidak jelas. Karena kan proses bahasa itu ada 3, mendengar, meniru, mengucapkan. Gitu. Ini pokok utama mendengarnya nggak bisa, sehingga dia agak kewalahan untuk meniru. Dengan kewalahan untuk meniru tidak jadi aktif untuk berbicaranya. Jadi itu. Jadi artinya disabilitas ini bahasa menunjukkan kekurangan atau keterbatasan. Betul. Dari sisi fisik itu ada pendengaran, penglihatan. Dari sisi emosional, mental juga. Betul, Pak. Dari sisi intelektual juga di bawah. Kemudian dari sisi apa lagi? Yang lain emosi, kemudian mental dan segala macam halnya. Jadi inilah yang kita sebut dirangkum secara keseluruhan itu namanya disabilitas. Betul. Gitu, karena yang memiliki keterbatasan di segala kemampuan. Misalnya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis gitu. Ya, memang bahasa Indonesia ini dalam perjalanannya memang memperhalus sebuah ungkapan ya. Betul, Pak. Kalau dulu orang yang katakanlah perempuan nakal itu namanya pezina ya. Terus kita sebut pelacur. Kemudian wanita tunasusila. Jadi ada lagi diperhalus, ada pekerja seks komersial. Kan, semakin halus. Semakin diperhalus bahasa. Ya, walaupun pekerjaannya sama juga kan. Memang ya gitulah. Mudah-mudahan sebetulnya dengan memperhalus bahasa itu
mengurangi orang yang berbuat semacam itu. Tapi Allah alam ternyata semakin banyak nampaknya ya. Baik ya. Jadi disabilitas itu begini Pak. Sebagian orang walaupun tidak banyak ya selama ini mungkin salah satu untuk memperhalus bahasa ada memandang remeh dan bahkan rendah, bahkan harkat derajat itu ya di bawah lah ya terhadap mereka ini. Jadi sebetulnya bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, benar adanya seperti itu Pak. Namun itu juga mungkin kewajiban kami sebagai praktisi atau sebagai pemerhati atau sebagai pelaksana untuk pengungkapan prestasi yang dimiliki oleh anak-anak. Ya. Jadi untuk mendapatkan prestasi itu memang berbagai macam teknik. Mulai dari asesmen, kita asesmen. Asesmen itu semacam apa? Identifikasi Pak, menanyakan misalnya apa penyebabnya, dan kemudian juga nanti kita berkolaborasi dengan psikolog, kemudian juga berkolaborasi dengan dokter gizi, dokter anak, karena kan anak-anak yang disabilitas ini kecenderungannya karena kesehatan tadi, kemudian juga kena gizi, itu yang memicu Pak. Di samping memang ada faktor keturunan. Jadi makanya di sekolah kita selalu mengadakan asesmen Pak, identifikasi asesmen apa sih yang dimiliki oleh anak-anak ini, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Jadi melalui asesmen itulah nanti kita ambil, kita tarik benang merahnya. Oh, anak ini punya kemampuan ini, anak ini punya kelemahan ini. Nah, jadi kelemahannya itu bisa kita minimalkan kelemahannya, dan kita gali potensi yang ada itu tadi, sehingga kalau memang tepat penanganan dan pas asesmennya, insya Allah anak-anak kita akan berprestasi Pak. Oh, jadi jadi bukan apa yang tadinya dianggap beban, tapi justru sebuah kebanggaan nantinya. Betul Pak. Dan betul. Itulah yang menggerakkan Bapak Pak Iska bersama istri dan rekan-rekan yang lainnya berkecimpung dalam dunia ini, karena tidak ingin orang kawan-kawan saudara kita disabilitas ini dipandang rendah oleh sebagian masyarakat. Betul. Jadi itu motivasi dasar yang utama Pak ya. Baik para pendengar sekalian ya, itu perbincangan awal kita tentang disabilitas dengan tema hari ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti lebih mendalam bersama Pak Iskandar setelah yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mas Tur Tahir di acara Sudut Mata Kilasan ke-25. Kali ini kita dengan tema pelayanan dalam mengembangkan potensi disabilitas bersama Pak Iskandar SPD. Beliau sekarang kepala sekolah Pak ya? Kepala sekolah SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Ada berapa SLB Pak di Tanjung Pinang? Kalau untuk di Kota Tanjung Pinang itu ada 4 sekolah Pak. SLB 1 ada di Jalan Kijang Lama, SLB 2 ada di Senggarang, kemudian SLB Mutiara ada di Kota Piring, SLB Garuda ada di Batu Lapan Atas. Oh, jadi ada 4, 2 negeri, 2 swasta ya. Oke, betul, baik. Pak. Sebelum kita itu, saya ingin melanjutkan pertanyaan tema diskusi yang pertama tadi, bahwa Bapak ini tergerak untuk mengembangkan potensi yang ada di saudara-saudara kita disabilitas ini. Nah, menurut Bapak memang kan mereka orang kekurangan Pak. Apa memang setiap mereka tuh ada potensi yang bisa berkembang dan bahkan mungkin lebih daripada yang lain? Insya Allah Pak. Seperti di dalam Al-Quran juga mengatakan, di dalam kekurangan seseorang pasti ada kelebihan. Artinya kita manusia ini tidaklah semua serba lengkap. Kita juga manusia biasa yang memiliki kekurangan-kekurangan tapi di bidang lain. Namun anak-anak kita, anak-anak disabilitas, di dalam memiliki kekurangan-kekurangan yang tampak fisik oleh kita, dia memiliki keunikan dan memiliki
kemampuan yang luar biasa, Pak. Lebih daripada yang manusia normal malah ya? Betul, lebih. Begitu. Bapak bisa contohkan? Contohnya, misalnya anak dengan hambatan pendengaran atau anak tunarungu. Ya. Kalau anak tunarungu ini, Pak, intelligent questionnya itu bahkan lebih fokus daripada kita. Oh, begitu. Kemudian juga daya ingatnya luar biasa. Maka di SLB itu juga ada keterampilan khusus atau vokasional, Pak. Keterampilan hidup. Vokasional namanya ya. Vokasional. Terus seperti sesuai dengan keadaan lingkungannya. Apa kira-kira yang bisa ada di lingkungannya dan kita bisa arahkan ke situ, dan kemudian juga siswa-siswi kita ini bisa kita arahkan, Pak. Misalnya bengkel. Anak tunarungu itu luar biasa, Pak, kalau bengkel. Bengkel motor umpamanya. Iya, bengkel, motor, mesin lah pokoknya. Oh, gitu. Dan kemudian di IT juga bagus, Pak. Contoh kecil saja, karena memang anak ini hambatan pendengaran, di saat dia sudah menguasai suatu bidang pekerjaan, dia akan fokus ke pekerjaannya, Pak. Apapun yang terjadi sekelilingnya dia tidak akan peduli. Karena dia tidak dengar. Tidak mendengar. Oh, coba jadi kalau fokus kita, ya. Kita fokus nanti misalnya ada ban mobil meledak, pasti konsentrasi kita terganggu, sehingga kita teralih dan tidak fokus lagi terhadap pekerjaan kita itu. Tapi kalau anak tunarungu tetap fokus sampai selesai. Jadi itu salah satu contoh kecilnya, Pak. Begitu ya. Jadi saya teringat juga ada sebuah sekolah teman saya ini, Pak ya. Memang betul, pendengaran itu bisa mempengaruhi konsentrasi kita belajar. Bahkan kita sedang sembahyang saja, Pak. Ada anak-anak lagi salat itu, begitu mendengar musik dia tak sengaja joget-joget. Jadi sudah sembahyang saja itu ya. Jadi memang dalam membangun sebuah ruangan atau gedung sekolah itu juga harus didesain sehingga anak-anak itu bisa tertutup pendengarannya. Jadi umpamanya contoh supaya jendela itu jangan sampai mereka duduk masih nampak luar. Betul. Harus di atas. Jadi itu juga. Pak Mastur ini sepertinya mendalami juga terkait tentang fasilitas yang harus dimiliki oleh disabilitas. Iya, itu memang harus kita perhatikan itu dalam membangun ya. Karena kadang-kadang kita membangun rumah ini tidak memperhatikan ya di dalamnya. Ya, seperti perumahan lah. Saya mikir-mikir kalau perumahan itu ya semua tanah itu di lantai dengan semen itu tidak sehat juga, Pak. Betul. Karena kan harus tumbuh pepohonan di sekitar halaman dan juga paru-paru rumah itu harus ada ya dan sebagainya, termasuk sekolah. Kita fokus sekolah. Jadi begini, ya itu tadi memang ada potensi yang ternyata lebih daripada yang lain. Nah, di sekolah sekarang Bapak pimpin SMA, Pak ya? SLB, SD, SMP, SMA, Pak. Oh, jadi satu kompleks itu. Iya. Kepala sekolah untuk keseluruhan. Satu kepalanya hanya satu. Jadi tapi SD ada wakilnya gitu. Ada wakil kepala sekolahnya. Apa namanya? Itu wakakesiswaan aja, Pak. Oh, kekiswaan. Tapi satu institusi sekolahnya, Pak. Betul. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu itu berapa siswanya, Pak? SD, SMP, SMA-nya? Kalau untuk yang di Jalan Kijang Lama ini sekitar 300 orang, Pak. Oh, banyak, Pak ya. Jadi SD-nya 300. SD-nya berapa orang? SD-nya sekitar 60 orang. 60 orang, terus? SMP sekitar 30. Selebihnya SMA. Oh, banyak SMA kalau gitu, Pak? Iya. SMA itu lebih kurang tidak jauh berbeda dengan SMP-nya, Pak. SD-nya yang banyak. Oh. Jadi berarti tiap tahun itu menerima berapa untuk keseluruhan, mungkin Bapak tahu ya? Iya. 3-4 sekolah itu? Iya, jadi gini, Pak. Itu juga dilema kami yang ada di sekolah. Menurut Undang-Undang Pendidikan, sekolah tidak ada satupun yang bisa menolak jika ada anak-anak yang mendaftar ke sekolah tersebut. Tidak boleh? Tidak boleh. Namun karena keterbatasan ruangan, guru dan ruangan itu tidak memungkinkan, Pak. Namun demikian kita tetap mengupayakannya. Bagaimana supaya terakomodir kehendak orang tua dan siswa itu bisa belajar. Tetapi tidak maksimal jadinya, Pak. Itu sama yang dialami sekolah tertentu ya. Oke, terus, Pak. Terus
Jadi sebetulnya Pak, kalau di SLB itu minimal anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra itu satu kelas, anak tunarungu satu kelas, tunagrahita satu kelas, tunaraksa satu kelas, autis satu kelas. Nah, jadi itu dengan bahasa halusnya, anak hambatan penglihatan satu kelas, anak hambatan pendengaran dan bicara satu kelas, kemudian anak hambatan intelektual satu kelas, anak hambatan fisik satu kelas, anak hambatan sosial emosional satu kelas. Di dalam satu kelas itu maksimal cuma 5 orang, Pak. Jadi itu. Ya gitu ya. Oke, baik. Jadi itu yang Pak alami ya. Kemudian boleh Bapak sebutkan ini Pak, apa ya? Maksud saya prestasi ya. Tadi kan Bapak bersama teman-teman, baik itu guru di swasta maupun negeri, sudah berusaha untuk meningkatkan potensi yang ada sehingga berprestasi. Nah, kalau boleh tahu prestasi yang pernah Bapak lakukan atau di zaman Bapak berkiprah ini apa saja, Pak? Ya. Ya. Kebetulan di SLB itu kan ada beberapa program unggulan, Pak. Jadi program unggulan ini juga termasuk kompetisi yang berada di sekolah luar biasa, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ya. Jadi seperti di SLB 1 ada 12 program unggulan vokasional tadi, dan itu diselaraskan dengan kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Misalnya FLS 2N, apa tuh? Forum Festival Lomba Seni dan Keterampilan. Jadi mencakup vokasional tadi. Kemudian Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kemudian lomba kreativitas siswa nasional. Jadi 3 ini di dalam setiap tahun itu ada Pak. Jadi di program unggulan kita itu kita sejalankan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian. Sehingga alhamdulillah Pak, kalau untuk di Provinsi Kepulauan Riau, untuk di SLB 1 pada umumnya, yang di mana? Yang di Jalan Kijang Lama, dan begitu juga yang di Sekarang. Di dalam 2-3 tahun terakhir ini banyak SLB kita yang mewakili ajang ke tingkat nasional, Pak. Oh gitu, seperti apa Pak? Misalnya Kriya Kayu. Itu salah satu program unggulan, Pak. Kriya Kayu itu mebel, Pak. Oh begitu. Mebel. Membuat kursi, membuat meja, membuat kursi, membuat rak-rak segala macamnya itu. Kebetulan juara satunya kemarin itu dari SLB Negeri 2 Tanjung Pinang. Seprovinsi Kepulauan Riau, dan dia mewakili untuk ke tingkat nasional. Nah, jadi itu. Sudah mewakili. Sudah Pak, sudah mewakili. Terus hasilnya memang di tingkat nasional. Kalau di Jawa itu Pak memang fasilitas semuanya lengkap. Oh gitu. Dan kemudian kita juga membawa propertinya dari sini itu kadang-kadang kan terbatas Pak, dari sini ke sana. Kalau orang sana kan tinggal pakai bus, bawa semuanya propertinya, lengkap, bawa semua jadi lengkap. Sama juga seperti PDBK Pak. Apa tuh? PDBK itu adalah kegiatan pramuka. Kalau kita sebetulnya Pak, pramuka untuk disabilitas kemarin kebetulan kalau tak salah ada yang menjuarai 3 juga kita Pak, di tingkat nasional pramuka itu. Kemudian orang daratan, kita ini kan lautan nih Pak, kepulauan kepulauan. Jadi membawa properti pakai truk Pak. Kita macam mana nak bawa properti? Pakai kapal. Sedangkan itu adalah satu unsur penilaian yang bisa menunjang untuk meningkatkan mencari juara tadi. Jadi itu Pak, di tingkat nasional kadang-kadang itu kalau kita bisa bawa alat dan sesuai dengan juknis yang telah ditentukan oleh panitia, insya Allah juga bisa juara di tingkat nasional. Oh gitu. Nah, tapi seperti yang saya bilangkan tadi Pak, tahun 2010
lebih kurang Pak. Itu anak kita dengan tata rias. Tata rias, dia merias diri sendiri, make-upkan diri sendiri, itu juara 1 tingkat nasional Pak. Dan itu yang saya bilangkan tadi, mewakili Indonesia ke Chicago, Amerika. Karena memang properti yang diperlukan tidak begitu banyak ya? Iya. Nah, jadi mudah dibawa ya? Hanya bawa alat-alat make-up dan dia desain sendiri. Oh begitu ya, Jadi seperti itu. Itu mewakili Indonesia ke Chicago, Amerika ya? Iya. Tahun berapa tuh Pak? Sekitar tahun 2010 atau 2000 itulah. 2010 presidennya Donald Trump atau Joe Biden? Kebetulan yang mendampingi juga teman kita namanya Ibu Santi Kurniawati, dan dia juga kehilangan pendengaran. Berapa orang dibawa ke sana? Satu orang aja Pak. Bersama pendamping yang 1-2 orang jadi ya. Begitu. Jadi itu tingkat lomba disabilitas tingkat internasional ya? Iya. Begitu ya. Itulah Indonesia. Prestasi yang membanggakan lah ya. Iya, Pak. Gitu ya. Oke, Pak. Jadi itu kan bidang tadi kayu, kemudian kecantikan, make-up, dan semua bidang, Pak. Ada seni dan olahraga ada, juga. Pak. Ya. Ada. Kalau olahraga kita masukkan ke ekstrakurikuler. Nah, kalau seni itu memang sudah termasuk salah satu program unggulan di sekolah tersebut. Dan sekarang alhamdulillah kalau memang misalnya Bapak Mastur mau menyuruh anak kita tampil menyanyi di sini, anak-anak dengan hambatan penglihatan, insya Allah Pak. Dan semalam hari Senin kita juga dapat undangan dari Dinas Sosial, bekerja sama dengan Angkasa Pura. Anak-anak kita yang tunarungu itu melakukan tari persembahan Pak. Oh iya, saya teringat. Pada 2 bulan lalu itu saya menghadiri undangan kawan-kawan kebudayaan, akan membentuk Dewan Kebudayaan. Kan biasa tari persembahan itu kan anak-anak yang normal ya. Ini kemarin yaitu anak-anak disabilitas. Iya, disabilitas itu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya kan, disabilitasnya itu tunarungu juga termasuk kan. Nah, dia kan mendengarkan musik. Jadi memang pakai alat musik atau bagaimana? Pakai alat musik, Pak. Alat musik dia mendengarkan dengan alat untuk mendengar. Tidak ada. Nah, untuk dia latihan mendengar alat musik itu gimana? Kan nyanyi, narinya itu kan mengikuti irama. Iya, tapi nyambung kan gitu maksudnya. Iya. Anak-anak itu Pak, ritme gerakan, kemudian hitungan di dalam hati. Gitu. Jadi kan intonasinya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itulah yang dihitung mereka. Kemudian instrukturnya atau pelatihnya hanya mengode awal masuk. Dia menyesuaikan nanti langkah itu sesuai dengan musiknya. Tapi memang di antara mereka ada yang sedikit-sedikit mendengar. Ada juga sedikit, ya, tapi kebanyakan memang yang memang total Pak. Memang total tidak bisa mendengar ya? Kalaupun berhenti musik, yang total itu dia akan menari terus. Sesuai, seakan-akan sesuai dengan irama ya? Betul Pak. Betul. Gitu ya. Masya Allah, astagfirullah. Ya, para pendengar sekalian ya, saya memang kita menyaksikan beberapa tunarungu ini punya kelebihan yang justru lebih ahli, lebih tinggi keahliannya dibandingkan dengan orang secara normal ya. Itu tadi menari, kemudian ada juga yang bahkan ada yang hafal Quran 30 juz, Pak. Betul. Ya, itu saya salah satu yang podcast ini anaknya Referee Harun itu disabilitas. Tapi dia anaknya luar biasa hafal Quran ya. Baik para pendengar sekalian ya, kita rehat dulu. Akan kita lanjutkan perbincangan asik kita dengan Pak Iskandar ini masalah disabilitas setelah yang satu ini. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Baik, para pendengar sekalian, Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mastur Tahir di acara Sudut Mata Kilasan ke-25 dengan tema pada hari ini pelayanan dalam mengembangkan potensi disabilitas.
Baik Pak Iskak Kandar, ini yang menjadi narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Kepala SLB 1 Tanjung Pinang, tepatnya di mana Pak? Jalan Kijang Lama. Jalan Kijang Lama, ya kilometer 7 Tanjung Pinang. Beliau baru saja dipindahkan atau dilantik di sana Pak ya? Betul Pak. Beberapa bulan? 14 Januari kemarin. 14 Januari, baru berapa hari ya? Ya. Pak Iskandar, ya, tadi bidang-bidangnya itu luar biasa. Ternyata hampir seluruh bidang kehidupan ini bisa dilakukan, walaupun tidak semua. Kalau kita kan bisa melakukan semua hal, ya. Tapi prestasinya rata-rata. Tapi mereka, walaupun hanya bisa melakukan satu hal, prestasinya luar biasa, kayak gitu. Betul. Baik di dalam bidang seni, rumah tangga, perkayuan, montir tadi dan sebagainya, dan termasuk juga olahraga. Nah, saya teringat Pak, ini karena saya hobi pingpong Pak ya. Ya. Ya, kan disabilitas ini juga ada ininya kan Pak, ada olahraganya baik daerah, nasional maupun internasional. Saya teringat pemain pingpong itu dia kan ada yang tingkat-tingkatnya, ada tangannya yang tidak bisa. Malah dia kalau di Indonesia itu David Jacob yang terkenal sangat kuat main pingpong, tapi tangannya agak maaf cacat. Dia jadi membawa bola itu dengan satu tangan di mulut di mana saya kurang paham ya. Tapi ada yang memang ya memegang batnya itu pakai mulut malah. Jadi tangannya tidak ada, jadi pakai mulut itu mainnya. Bisa dilihat videonya, luar biasa Pak. Iya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, kalau di Tanjung Pinang khususnya dan Kepulauan Riau, olahraga yang dikembangkan oleh SLB dan Bapak kawan ini apa bidangnya Pak? Kita juga merujuk kepada kegiatan nasional Pak. Ya. Artinya Olimpiade Olahraga Nasional. Ya. Kalau di sekolah luar biasa itu ada O2SN, kemudian ada Pepar Penas. Apa O2SN itu kepanjangan Pak? Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Iya, itu kalau disebut-sebut singkatannya jadi tidak tahu kita kepanjangannya. Olimpiade Olahraga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Tingkat disabilitas gitu. Iya. Khusus disabilitas. Disabilitas. Iya, Terus ada juga namanya Pepar Penas. Pekan Paralimpik Pelajar Nasional. Pra-Olimpik. Apa tuh? Pekan Pelajar Paralimpik. Paralimpik itu artinya apa? Disabilitas Pak. Oh, Paralimpik itu nama olahraganya. Kalau Paralimpik itu sasarannya, anaknya. Oh, sasarannya apa tuh Paralimpik? Paralimpik itu siswanya Pak. Oh, siswa yang siswanya yang disabilitas. Yang disabilitas. Tapi hobi olahraga gitu maksudnya? Iya, Paralimpik. Paralimpik ya. Sebab kan ada Olimpik ya. Ya. Olimpik itu olahraga kan. Berarti ini Paralimpik ya. Ya. Untuk anak disabilitas. Nah, jadi itu sama seperti kalau di reguler atau umum kan ada O2SN juga. Di SLB juga ada O2SN. Oh gitu. Kemudian kalau di umum ada Popnas namanya Pak, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Iya. Atau di daerahnya Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Iya. Yang akan menuju ke Popnas tadi. Iya. Kalau di SLB atau disabilitas ada itu tadi Pak, Pepar Penas atau Pepar Peda. Oh, tingkat Pekan daerah. Pelajar Paralimpik daerah. Tentu menuju ke Pepar Penas, Pekan Paralimpik Pelajar Nasional. Iya. Jadi itu jenjangnya. Terkait tentang prestasi cabang olahraganya. Cabang olahraganya lengkap Pak. Oh begitu. Lengkap. Nah, jadi kalau waktu saya baru-baru di Pinang itu sudah 5 tahun lebih lah saya di Tanjung Pinang mengajar di SLB. Saya awalnya di SLB 1 juga ngajar Pak. Masih honor tuh sudah? Dah pegawai. Oh, awalnya di situ dulu. SK-nya kan dulu kan kita masih Riau Pak. Oh iya, masih bersama dengan Riau. Masih bersama dengan Riau. Tahun 2000. Kemudian nota dinas saya tuh ke Tanjung Pinang ini pengangkatannya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian 5 tahun kemudian saya mengajar di sini. Anak-anak kita seperti yang Bapak bilang tadi,
maintenance meja Pak bagus Pak, mewakili Provinsi Kepulauan Riau untuk ke tingkat nasional. Oh iya. Anak tunarungu tapi. Masih sekolah di sini anaknya? Udah kerja Pak. Udah tamat. Udah kerja di Batam di perusahaan. Termasuk yang make up tadi juga udah lama ya? Udah lama. Selesai juga ya? Udah lama. Tapi yang Bapak janjikan untuk nyanyi itu masih banyak bibit-bibit? Masih ada gitu Pak. Ya? Masih, iya. Terus? Masih ada SD, masih ada SMP. Terus lanjutkan ya olahraga tadi ya? Jadi badminton juga Pak. Badminton, tenis meja, kemudian atletik, renang, berbagai macam cabang olahraga yang memang dipertandingkan. Cuma kita kewalahannya di sini jika kerjasama antara orang tua siswa dengan sekolah itu bagus, sehingga anak-anaknya juga bisa dimasukkan ke klub Pak. Kan kalau hanya sekolah saja, kan tidak akan signifikan cepat prestasinya itu akan didapatkan gitu. Nah, sehingga kalau orang tua siswa misalnya yang memang luar biasa perhatian ke anaknya, bisa saja dia masukkan ke klub, masukkan ke ke grup olahraga gitu. Nah, jadi seperti itu Pak. Tapi tidak untuk klub-klub olahraga yang ada di Tanjung Pinang, itu memang belum ada yang mengkhususkan disabilitas ya, kecuali di sekolah aja kan? Ada Pak, dulu kalau renang justru di tingkat nasional itu jika dia sudah pelatih nasional itu tidak dia misalnya melatih anak disabilitas, sertifikat nasionalnya belum terakui. Oh jadi salah satu tapi dulu Pak, sekarang sudah tak tahu lagi nih. Oh jadi pelatih nasional ya? Ya. Dipersyaratkan untuk melatih anak disabilitas. Sertifikatnya begitu. Kalau tidak ada berarti dicabut. Salah satu persyaratan lah Pak. Ya. Nah, contoh di renang. Di renang kebetulan Pak Agus sudah meninggal ya. Dia itu pelatih nasional Pak. Dia juga melatih anak disabilitas kemarin. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat nasionalnya juga. Nah, jadi gitu. Jadi sekarang belum tahu tuh apakah masih berlaku atau tidak syarat itu. Saya udah lama juga tidak menggeluti itu lagi Pak. Dan kemudian teman-teman semuanya memang mayoritas guru-guru olahraga yang ada di Tanjung Pinang itu kenal dengan kita Pak. Kebetulan saya juga dulu pengurus di IGO Pak. Apa tuh? Ikatan Guru Olahraga Kota Tanjung Pinang. Oh iya. Jadi kebetulan kemarin itu saya wakil ketua. Oh ya Pak, dari SGO ya? Iya, SGO Sekolah Guru Olahraga. Jadi mayoritas guru-guru olahraga yang ada di Tanjung Pinang sampai saat sekarang insya Allah kenal dengan kita dan kita kenal dengan dia. Terus prestasi anak-anak Kepri umumnya dan khususnya Tanjung Pinang di bidang olahraga apa Pak olahraganya? Untuk disabilitas? Ya. Ada atletik Pak, ada tolak peluru. Tolak peluru itu kemarin juara 3 nasional. Nah itu anaknya anak tunadaksa, anak hambatan fisik. Oh iya. Namanya Hendrik namanya. Sudah Hendrik selesai. Purwanto udah tamat sekolah. Terus? Kemudian ada Prayuga. Apa tuh? Prayuga itu main tenis meja, anak hambatan pendengaran dan bicara. Tapi main tenis meja bisa? Iya, tenis meja. Ya. Ada Leo Marco. Yang ada prestasinya tuh? Ada Leonardi. Leonardi ini dia di bulu tangkis. Oh. Tingkat daerah ini prestasinya? Iya. Mewakili Provinsi Kepulauan Riau ke tingkat nasional. Oh, begitu ya. Sering, alhamdulillah waktu saya masih guru Pak, di samping saya juga mengajar terkait tentang bagaimana memahami anak disabilitas, ya saya juga memiliki alhamdulillah lah Tuhan memberikan kebolehan untuk saya di bidang olahraga, karena saya memang kan basic skillnya kan sekolah guru olahraga tadi Pak. Kalau olahraga apa yang Bapak geluti lebih mendalam? Saya spesialisasinya sepak takraw Pak. Oh. Nah, sepak takraw, bulu tangkis. Masih insya Allah sampai saat sekarang masih bisa. Dan masih main sekarang Pak? Tiga-tiganya itu?
main Pak, cuma jarang-jarang. Oh, saya juga hobi takraw Pak. Lagi SD, saya pemain takraw. SD tapi SMP SMA ada lagi. Ya, terus Pak ajar Pak. Nah, di takraw Pak, berbicara masalah takraw, saya dari tahun 2003 sampai 2013 itu melatih di PPLP Dispora Provinsi Kepulauan Riau. Oh, PPLP. Ini Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar. Itu pelajar yang normal ya? Iya. Untuk normal yang reguler Pak. Nah, tentulah yang SLB juga Bapak latih kan, karena Bapak ada berada di situ kan. Bahkan Pak, untuk disertasi S1 saya angkat sepak takraw untuk anak tunarungu. Oh, begitu. Memang Bapak ini selain pemerhati pelaku dan juga memang mencintai dunianya ya. Oke, Pak. Ini sayang sekali kita ada dibatasi waktu. Ya, kita minta Bapak memberikan statement terakhir lah kepada siapa saja lah yang mendengarkan acara ini. Siap. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mastur Taher yang telah mengajak saya ke Radio Pendawa ini. Semoga pemirsa juga mendapatkan pengalaman atau informasi dari saya terkait bagaimana untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak disabilitas. Para pemirsa sekalian, percayakan bahwa tidak ada Tuhan menciptakan sesuatu hal untuk tidak bermanfaat. Artinya di dalam kekurangan pasti ada kelebihan. Itulah tugas-tugas guru yang ada di sekolah luar biasa untuk menggali potensi tersebut. Kami berharap kepada pemirsa, kepada orang tua siswa agar dapat menjalin kerjasama untuk menggali potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dan kemudian anak-anak kita ini perlu dorongan, terutama peran serta orang tua, dan kemudian kepedulian kita, baik itu lingkungan maupun masyarakat. Kalau dukungan secara moral, dukungan secara segalanya ada terhadap anak, insya Allah anak-anak kita akan berhasil Pak. Tidak akan kalah. Dan memang kebanyakan anak-anak kita jika mengalami double handicap, artinya mengalami dua hambatan. Misalnya di samping dia misalnya autis, tetapi juga mengalami hambatan intelektual misalnya, dan memang tidak begitu maksimal. Tetapi tidak semuanya anak-anak kita mengalami hal itu, hanya mungkin satu kelainan atau satu kekurangan. Nah, anak-anak yang memiliki satu kekurangan, EQ-nya kadang-kadang ada di atas rata-rata Pak. Maka di SLB itu ada juga CIBI, cerdas istimewa dan bakat istimewa. Oh, CIBI jadinya. CIBI, cerdas istimewa, bakat istimewa. Dan itu yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dan yang mesti mengangkatnya adalah orang-orang yang istimewa seperti Bapak. Betul, betul. Oke, terus jadi Bapak Ibu yang berbahagia, terkait anak-anak kita ini, tentu kita memberikan informasi kepada orang tua siswa terkait keberhasilan anak-anak kita. Yang perlu kita ketahui secara bersama, siswa SLB Negeri 1 Tanjung Pinang ini ada yang kuliah di IKJ Pak, Institut Kesenian Jakarta. Dan alhamdulillah nilainya cum laude. Itu biasa. Anak hambatan pendengaran dan bicara atau anak tunarungu. Tapi kemudian di sekolah yang normal. Iya Pak, di IKJ Jakarta. Kemudian ada juga yang di Universitas Lancang Kuning. Sekarang lagi kuliah. Ada juga di Umrah. Ada juga di STAIN kita ini. Anak-anak kita. Artinya untuk pengembangan akademik anak-anak kita juga bisa. Untuk pengembangan vokasional apalagi. Jadi itu. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menggali potensi, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak, sehingga anak-anak kita juga bisa berkarya, bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi seperti itu Pak.
Ya, terima kasih Pak Ishak Iskandar ya, telah memberikan informasi kepada kita semua dan mestinya lebih memotivasi bagi kita yang dianugerahkan Allah normal ini. Betul. Ya. Ternyata di balik kekurangan yang Allah takdirkan tersimpan kelebihan yang luar biasa yang melebihi manusia-manusia normal seperti kita. Sekali. Memang Allah Maha Adil atas hamba-hambanya. Terima kasih pada semuanya, Pak Ishak Iskandar, para pendengar dan juga para kru dan staf Pandawa yang ada di studio. Sampai jumpa kembali kita di pekan hadapan dengan kilasan berikutnya di Sudut Mata. Dan saya sekian, Mas Tahir. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pandawa, tak terasa perbincangan kita di program Sudut Mata pagi ini telah sampai di penghujung acara. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik dari obrolan bersama narasumber kita, Ishak Iskandar, SPD, tentang bagaimana pelayanan yang tulus dan berkelanjutan mampu membuka jalan bagi berkembangnya potensi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga mengetuk hati kita semua untuk lebih peduli, lebih inklusif, dan lebih berani berkontribusi sesuai peran kita masing-masing. Karena sejatinya, setiap individu memiliki potensi luar biasa yang layak untuk dihargai dan dikembangkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ishak Iskandar, SPD, atas waktu dan pemikiran yang telah dibagikan. Juga terima kasih untuk Anda, Mitra Pandawa yang setia mendengarkan hingga akhir. Saya dan sahabat saya Mastur Tahir pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di program Sudut Mata berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.